Oke, kembali lagi dengan kami Robotika Indonesia. Kita coba untuk explore ke arah image processing. Kita gunakan library OpenCV. Nanti akan ada 5 mungkin 5 hal dasar yang ada di OpenCV, yaitu buka, terus simpan gambar, kemudian buka simpan video, kemudian kita gambar bulat, kotak, garis, atau apapun, dan nulis di OpenCV, kemudian nge-crop gambar atau memotong, kemudian kita buat track bar. Kita mulai dari buka, simpan gambar. Kita mulai dari buka dulu aja. Jadi yang simpan kita komen dulu, kita hapus. Oke, ini kita siapkan pad gambarnya atau gambar yang ingin kita buka. Di padnya ini ada DSRC, ini dan ada gambar ke PNG ini, dan kita muat di sini. Nanti ada 2 tipe. Kemudian tipe pertama yaitu ya formatnya PGR, nanti ada warnanya, tapi masih PGR bukan RGB. Kemudian tipe keduanya yaitu hitam putih atau grayscale. Bedanya apa? Untuk RGB atau GPR itu ada 3 layar, layar blue, green, red, atau red, green, blue. Kalau grayscale itu satu aja, satu layar aja. Itu nanti mungkin ada penjelasan selanjutnya di pertemuan selanjutnya. Kemudian di sini kita akan menampilkan gambarnya, ini nama displaynya, dan ini menggunakan fungsi IM-show. Untuk membaca namanya pakai IM-read. Nah, kita tunggu pakainya WebKey. Jadi nanti untuk close-nya kita tekan tombol di keyboard apapun itu, kemudian dia akan menutup semua jendela yang terbuka atau tampilan yang dibuat oleh OpenCV. Kita gunakan dulu yang IM-read pakai mode defaultnya. Kita run aja. Nah, di sini gambarnya sudah sesuai. Displaynya kan tadi tulisannya gambar robotik ID. Di sini ada gambar robotik ID, kemudian gambarnya. Ini masih RGB atau GPR, jadi masih berwarna. Kita close. Harusnya kaki tekan tombol ya. Ini maaf. Nah, ini kita tekan tombol sembarang, tapi dia akan close sendiri. Kita coba untuk yang hitam putih. Ini kita komen. Bedanya apa? Kita lihat. Nah, di sini gambar robotik ID sama, tapi warnanya enggak berwarna, tapi dia hitam putih. Ini satu layar saja. Kita tekan tombol untuk close-nya. Kemudian kita akan mencoba untuk menyimpan. Nah, di sini sudah ada. Kita komen dulu. Ini alamatnya. Ini kan ambil gambarnya, kemudian ini alamatnya ada di SRC atau folder SRC. Kemudian kita kasih nama gambar baru .jpg. Ini pakainya fungsi IM write. Parameternya ini nama
alamatnya atau namanya sekalian, kemudian ini gambar datanya maksudnya. Kita jalankan ini bagi yang versi grayscale atau yang hitam putih. Kita coba, kemudian kita buka di sini SFC gambar baru. Nah di sini sudah ada, nah di sini sudah ada. Oke, misal berwarna bisa nggak mas? Bisa nggak bang? Bisa dong. Ini pakai yang model berwarna. Oke, kita lihat apakah berwarna. Nah di sini sudah berwarna. Ini sudah bisa untuk buka simpan gambarnya. Yang kedua ini buka simpan video. Library-nya masih sama pakai OpenCV. Ini CV2, kemudian kita set kameranya. Jika kamera USB atau kamera bawaan laptop itu pakainya index, seperti ada 0, 1, 2 dan seterusnya. Tapi jika pengen bukanya video yang sudah ada itu pakainya alamat alamat filenya. Misalnya ada di src kemudian video.avi atau mp4, itu bisa ini nolnya diganti dengan alamat indeksnya, ya alamat filenya maksudnya. Yang kita kemudian ada fungsi di sini, jika kamera tidak kesekian maka dia akan exit, jadi kita dilanjut lagi. Dan jika kameranya ada, dia akan melanjutkan agar menggunakan fungsi kamera read. Ini ada dua kembaliannya, status dan gambarnya. Status jika statusnya nilainya true atau benar, maka berarti ada gambar yang dikembalikan. Tapi jika false berarti nggak ada gambar di sini. Makanya di sini kita gunakan if status true, maka dia akan menampilkan menggunakan imshow juga kayak tadi, masih sama dengan nama windownya video by robotic ID. Kemudian masih sama kita menggunakan YK, tapi ada nilainya. Di sini kita gunakan 1, kemudian RKQ maksudnya jika jika kita tekan tombol key maka dia akan berhenti untuk mengambil video ini, maka dia akan melaju ke sini untuk melepas si kameranya. Kemudian dia akan menutup semua Windows atau jendela atau tampilan yang ada oleh OpenCV. Kita jalankan terlebih dahulu. Nah di sini sudah tampil videonya. Kita tekan tombol key untuk mengclose. Kemudian kita coba untuk menyimpan video yang ada tadi menggunakan fungsi video writer. Di sini sudah ada parameternya apa aja, ada file name, ini simpan video atau kayak tadi, jadi kita tambahkan misal di src simpan video.avi, dan ini posisinya, kemudian fps nya berapa, 30. Tambah besar maka dia akan tambah detail, misalnya 30 fps kan berarti 30 frame per second. Jadi misal kita setnya ini lebih kecil, misal 10 atau 5, nanti dia akan kayak apa ya, patah-patah atau mungkin slow motion mungkin, tapi lebih ke patah-patah mungkin. Kalau kita nanti lihat bedanya, jadi kita coba dulu yang 30 fps. Dan frame size nya 640 x 480. Kemudian di sini kita
right? Setiap gambar yang ada kita akan kumpulkan, kemudian jika sudah selesai kita akan melepas eh, settingan tadi yang ada ini fungsi video writernya. Kita coba jalankan. Oke, sudah. Filenya ada di sini, di folder simpan video, extract, kemudian nama filenya simpan video.avi. Kita buka. Nah, di sini menggunakan 30 fps, maka jalannya lancar. Kita coba pakai yang 5 biar bedanya kelihatan. Kita jalankan lagi. Kita dengan kerangan yang sama, kita close, kita buka lagi filenya simpan video ini. Nah, ini dia akan slow motion karena dia hanya 5 frame per secondnya. Oke, kita close. Dari video yang ada, fungsi ini kita komen lagi, video writernya kita komen, kemudian kita coba ini indeksnya kita ganti dengan pet video. Pet videonya kita ambil dari video yang tadi kita sudah simpan di folder SRC, kemudian nama filenya simpan video.avi. Ini indeksnya kita ganti dengan pet video. Kita coba jalankan apakah bisa menjalankan video yang kita simpan tadi. Nah, di sini sudah, karena kita gunakan ini satu WK-nya, maka dia akan secepat itu. Kita samakan coba 20. Nah, dia agak lumayan lambat, nggak secepat yang tadi. Ini untuk buka simpan videonya sudah, kemudian sumber videonya sudah kita ganti dari USB kamera atau webcam ke video yang kita simpan tadi atau file video. Kita lanjut ke materi ketiga, yaitu gambar tulis, atau maksudnya kita bisa mengambilkan gambar tulisan, misalnya ini tulisan di gambar, kemudian ada garis, kotak, bulat ke gambar. Ini kita komen dulu aja. Kita masih menggunakan yang dari materi pertama, yaitu buka gambar. Kita menggunakan gambar yang sudah ada, kemudian kita load gambarnya ke variabel gambar. Kita komen dulu yang lain supaya bisa ke tulisan terlebih dahulu. Kita komen dulu, kita panggil ke tulisan ini, tulisan di ini titik awalnya atau titik si tulisan yang ada, kemudian font, tipe fontnya ini bisa ditulis, bisa dicari, ini ada, kemudian font scale-nya berapa ukurannya, kemudian colornya ini bagi BGR, bagi ini blue, bagi warnanya blue, kemudian thickness itu garis punya pixel lah, berapa pixel yang digunakan.
Kita coba jalankan. Nah, di sini ada tulisannya tapi nggak kelihatan ya, ini tulisan. Kita coba geser tulisannya dan perbesar. Geser dulu ini ke 200 misalnya. Kemudian tipe fontnya biarkan font scale-nya kita gunakan tambah jadi 2 nih, jadi 2 biar kelihatan. Nah, ini di titik 200,200. Kemudian ukurannya 2 terus pixelnya 2, tulisannya sudah benar, ini tulisan. Oke, kita lanjut ke tambah garis di sini. Kita tambah garis di ini ada parameter yang gambarnya, kemudian PT1 tuh titik awalnya gimana, kemudian titik akhirnya gimana, kemudian warnanya apa, tebelnya seberapa, thickness ini. Kemudian kita coba aja ini dimulai dari ini kita 20,20, kemudian titik akhirnya di 100,100. Kita coba jalankan. Di sini terlalu kecil ya berarti ya. Kita coba geserkan panjang, kemudian pixelnya kita perbesar. Kita mulai dari 100,100. Mungkin ininya kita 500. Thickness-nya kita gunakan 3. Coba, nah di sini ada garis. Oke, untuk garisnya sudah. Kita coba jalankan yang lain. Kita coba gambar kotak. Ini parameternya masih sama, ke gambar, kemudian PT. Itu titik awalnya gimana, kemudian PT2 itu titik akhirnya gimana. Ini X juga, ini X, ini Y, ini X, ini Y. Kemudian ke warna, kemudian thickness-nya. Kita coba jalankan. Ada ini kotak, tapi nggak kelihatan. Kita coba geser, perlebar dan perbesar pixelnya. Ini kita gunakan 50 misal. 150. Titik akhirnya ada di 250 saja. Kemudian thickness-nya kita gunakan 5 misal. Ya, di sini ada titik nolnya di 50 kali 5, di X-nya 150 sama 150, kemudian titik akhirnya ada di 250. Kemudian tebalnya 5 pixel, ini lebih lebar, lebih tebal daripada yang garis dan tulisan itu cuma 2, kemudian garis ini 3, yang kotak itu 5, warnanya ini merah WGR, ini 255. Oke, kita close. Kita lanjut ke gambar bulat. Masih sama, ini parameternya gambar, kemudian center itu titik tengahnya, dan radius itu jari-jarinya, kemudian color itu warnanya masih sama, kemudian thickness itu pixelnya. Kita coba jalankan. Nah, ada bulatan di sini tapi kecil. Kita coba geser ke mana, ke titik akhirnya si kotak tadi. Kemudian radiusnya kita besarin biar kelihatan. Thickness-nya kita besarin juga jadi 7. Nah, ada di sini. Ini titik 250, kemudian radiusnya
itu bagi berapa 50 pixel, kemudian thicknessnya untuk ketebalan garisnya itu ada 7 pixel. Untuk mengambilkan gambar, tulisan, kemudian garis, kotak, bulat, sudah selesai sampai di sini. Kita lanjut ke crop gambar. Masih menggunakan materi di awal, yaitu memuat gambar. Di sini dia pakai fungsi mgrid. Kemudian kita akan potong gambar. Ini potong. Karena gambar itu sebenarnya apa ya? Array ada tiga dimensi itu x, y. Jadi ada x, y, benar ya? Height sama weight-nya. Di sini ada height, ini weight-nya. Ini ketinggian, ini lebar, yang melebar. Kita simpannya nggak usah. Ya kita lihat saja. Masih menggunakan untuk mengambil masih menggunakan fungsi show. Kita coba jalankan. Oke, di sini sudah bisa jalan. Karena kaki gambar yang kaki kan harusnya penuh di sini. Nah, kita potong ketinggiannya saja. Jadi yang lebarnya full, masih full. Mungkin kita tampilkan juga yang aslinya, yang nggak dipotong maksudnya. Asli. Jika ini gambarnya, kita coba ini yang potongan, kemudian ini yang asli. Jadi yang dipotong itu cuma bagian tingginya. Ini benar. Jadi ini tingginya. Jadi yang kita ambil itu dari 0 sampai 150. Sebelum 150. Kemudian yang weight-nya kita ambil dari 0 sampai akhir, dari awal sampai akhir. Misal kita akan tingginya kita variasi, misal ini jadi tambah lebar, jadi tambah apa ya, bawahnya tambah tinggi lah, tambah tinggi, kemudian ini tambah lebarnya kita potong di tengah-tengah, misal mulai dari 100 kemudian sampai ke 500 mungkin. Kita coba. Oh maaf, masih jalan. Oke, ini hasilnya. Jadi kita potong di angka berapa tadi weight-nya, height-nya maksudnya dari awal sampai 250. Ini masih di sini berarti. Nah, 250, kemudian weight-nya kita ambil dari 100 sampai 500. Cuma sampai sini saja. Oke, untuk crop gambarnya sudah. Kita lanjut ke yang terakhir, yang kelima. Kita masih gunakan materi yang awal untuk memuat gambar. Kita masih menggunakan gambar awal lagi. Kemudian kita buat fungsi dulu. Nothing ini sebagai apa ya, listenernya atau penampung dari fungsi trackbar. Ini nanti lagi penggunaan trackbarnya. Dan kita buat parameternya, ada nama trackbarnya apa, kemudian nama tampilan kayak kaki itu ada gambar robotik ID. Ini masih sama, gambar robotik ID. Kemudian nilai awal, bukan nilai minimal tapi nilai awal. Jadi misal trackbar itu muncul tuh nilainya ada di berapa gitu misal. Kemudian nilai maksimal ini berapa, nilai maksimal.
Kemudian kita buat windownya, nama tampilan ini. Kemudian buat trackbar ini CP2 create trackbar, mungkin masukkan parameter-parameternya. Ini ada nama trackbarnya, kemudian nama tampilannya. Kalau nama window yang sudah ada, kemudian nilai awalnya, nilai minimal ya, nilai awal. Kemudian nilai maksimal yang boleh. Ini listenernya atau fungsi nilai baliknya ke sini, tapi ini dikosongin, dibuat kayak gini aja nggak apa-apa. Tidak ada apapun, jadi nothing gitu, kosong. Kemudian kita bisa mengatur nilai minimal dan nilai maksimalnya. Kita aturnya nanti aja, kita gunakan yang ini biar kita biar bisa lihat perbedaannya. Jika kita tidak set, maka seberapa nilainya, kemudian kita set biar ada perbedaannya. Kemudian kita muat gambar pakai fungsi enwidth. Ini harus berulang terus supaya nilai trackbarnya itu bisa terupdate terus menerus. Kemudian kita ambil nilai trackbarnya, ke trackbar post, kemudian nama trackbarnya, nama tampilan atau nama jendela yang ada trackbarnya itu. Kemudian kita gunakan untuk nilai potong atau kirimannya aja, kita print aja nilainya. Jadi nanti di fungsi ini kita kosongin. Kemudian ini kita yang ditampilkan gambar aja, gambar aslinya maksudnya. Kita coba jalankan. Ya, ini bisa sampai 100 seperti yang sudah kita set. Ini nilai maksimalnya 100, nilai awalnya itu 1, bukan nilai minimum. Soalnya nilai minimumnya itu ini kan misal 100, yang udah maksimum, nggak bisa nambah lagi. Tapi nilai minimumnya itu bisa kita sampai 0. Nah, ini 0. Oke, kita coba set nilai minimumnya. Set trackbar min artinya. Nah, minimumnya tuh jadi 1 biar nggak ada error. Soalnya kita akan gunakan itu buat motong gambar seperti yang sudah kita dapat di materi sebelumnya, di crop gambar. Oke, nilai maksimumnya kita perbesar jadi 1000. Awalnya 100 jadi 1000. Kita komen nilainya, mungkin ini aja di fungsi kembali, fungsi kembalian nilainya ya. Kemudian kita potong gambarnya, kita tampilkan gambar potongnya. Ini yang diubah nilai height-nya, jadi ketinggiannya saja, nilai weight-nya masih tetap. Kita coba jalankan. Ini karena ketinggiannya 1, kita perlebar. Nah, ini nilai maksimal ya jadi 1000, bukan 100 lagi. Ini di 43, kemudian kita perlebar terus. Ini walaupun sampai 832, tapi mentok ini ketinggiannya cuma sampai berapa ini, 720. Ini gambarnya 1280 kali 720, ketinggiannya udah mentok, jadi belum ditambah ya nggak ada efek. Kita coba perkecil. Oke, bisa. Nilai minimumnya berapa? 1. Soalnya kita sudah set menggunakan fungsi set trackbar min, fungsi set trackbar min. Mungkin nilai maksimumnya kita juga sudah set ke 1000 menggunakan fungsi set trackbar max. Oke, sudah untuk 5 hal dasar di OpenCV yang ini sudah selesai. Jika ada pertanyaan ataupun request untuk materi selanjutnya, bisa tulis di kolom komentar. Dari kami Robotik Indonesia, terima kasih.